Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku Mozaku Official. Hari ini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit pengalaman saya ujian komprehensif materi yang pendidikan atau pedagogik gitu ya. Oke, di sini standar kompetensinya kita itu harus memiliki ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, dan pembelajaran. Rumpun keilmuannya ilmu-ilmu kependidikan atau pedagogik dan pembelajaran. Lalu materinya tentang konsep dasar pendidikan, perkembangan peserta didik, memahami beberapa aliran-aliran pendidikan, teori belajar, aliran filsafat pendidikan, dan seterusnya. Banyak sekali. Lalu indikatornya mengidentifikasi hakikat prinsip-prinsip pembelajaran. Oke. Lalu mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan, teori, model, strategi. Nah, ini sebenarnya dosen-dosen kita itu nanti kalau waktu nguji itu tetap berpatokan pada ini semua ya. Tapi nggak semuanya ditanyakan ke satu anak gitu. Kalau saya dulu itu kalau ada anak yang rame itu gimana cara guru menenangkan gitu, lebih ke masalah-masalah gitu. Tapi ada juga teman saya yang ini mengidentifikasi teori, model, dan strategi pembelajaran itu juga ada. Lalu menyusun RPP dan silabus, ada juga menunjukkan kemampuan dan keterampilan mengajar yang profesional. Jadi dulu itu juga pernah ada pertanyaan ilmu pedagogik tuh yang kayak gimana gitu. Kenapa guru itu harus tahu tentang ilmu tersebut, jenis-jenisnya ada apa aja gitu. Itu juga ada. Coba kita lihat di materinya ya. Hakikat pembelajaran, prinsip pembelajaran juga ada ini. Oke, di sini ada ciri-ciri perkembangan peserta didik. Oke. Nah, ini ada teori belajar yang saya bilang tadi ya. Ini juga ada yang disuruh menyebutkan ya, dan juga menjelaskan masing-masing dari teori. Itu ada. Teman saya. Ada modelnya juga. Mungkin nanti bisa ditanyakan seperti ini. Model yang menurut teman-teman itu paling bagus atau paling bisa diterapkan. Apalagi teman-teman sekarang kan masa pandemik ya, itu mungkin disambung-sambungin sama pandemik. Kalau kayak gini gimana model pembelajarannya? Nah, itu bisa juga sih. Catat aja, nanti siapa tahu ditanyain. Oke. Lanjut di strategi pembelajaran, itu juga ada. Oh ya, nanti coba teman-teman pelajari juga perbedaan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, lalu udah kayak itu aja. Itu perbedaannya apa aja? Karena susah juga sih membedakan itu. Jadi siapa tahu teman-teman ditanya tentang itu. Seperti itu. Lalu untuk aliran filsafat, nah ini agak nggak pernah sih kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih kalau para pendahulu kita, kakak-kakak tingkat ditanya tentang itu juga bisa aja. Jadi pelajarin aja, oke? Lalu penyusunan silabus. Oke, teman-teman kan udah pernah dapat mata kuliah yang kayak gini. Gimana nyusun silabus? Silabus itu isinya apa aja, manfaatnya apa. Itu tentunya harus tahu ya. Apalagi yang mungkin magang disuruh bantu bikin silabus dan juga RPP, itu harus tahu. Oh ya, saya ingat. Oke, ada tipsnya ya di sini. Jadi, kalau teman-teman itu kan udah belajar nih. Jadi pastikan berdoa dulu, minta restu orang tua ya sebelum ujian. Itu kalau biar nggak dredeg atau apa ya, dredeg itu bahasa Indonesianya, biar nggak grogi gitu ya. Itu teman-teman
tarik nafas dulu yang dalam 1 kali, tahan sekitar 1 detik atau 2 detik atau 3 detik, terus nanti dikeluarkan atau dihembuskan itu yang keras gitu ya, yang kencang gitu ya. Nanti insya Allah setelah itu nggak deg lagi. Saya biasanya kalau mau presentasi mesti kayak gitu. Itu tips yang pertama ya, biar nggak dredeg. Yang kedua, teman-teman harus belajar, harus memastikan teman-teman itu bisa percaya diri waktu ujian. Gimana caranya bisa percaya diri? Ya caranya kita harus belajar, kita harus ngerti gitu. Paling enggak ngerti lah gitu. Meskipun nggak keseluruhan ngerti, nggak hafal, nggak apa-apa gitu. Yang penting udah usaha. Tapi kalau cuman rebahan aja, cuman berekspektasi aja tanpa adanya tindakan, tanpa adanya realisasi, itu nggak ada gunanya juga gitu. Nah, terus selanjutnya tipsnya, kalau berhadapan sama dosennya, pastikan teman-teman itu sikapnya jangan kelemar-kelemar gitu ya. Jadi harus, kalau saya dulu kan offline ya, jadi kelihatan grogi apa enggaknya itu. Jadi tegap gitu aja. Kalau menatap dosennya ya menatap sewajarnya aja, nggak usah dingkluk, dingkluk itu menghadap ke bawah gitu, dingkluk gitu, jangan, nggak usah, nanti tambah grogi kita. Ya kalau misalkan kalau online kan bisa itu ya menghadap ke kamera, ya menghadap aja ke kamera gitu ya. Nah, tips selanjutnya, kalau ada pertanyaan yang teman-teman nggak bisa dan benar-benar nggak bisa, kalau nggak bisanya sedikit, maksudnya kita tahu sedikit, ya sampaikan saja yang teman-teman tahu. Tapi harus sesuai, kayak misal kalau ini tentang itu ya, tentang pendidikan ya. Misal gini, bagaimana pendapat teman-teman tentang ditiadakannya ujian nasional gitu. Nah, teman-teman ya pembahasannya harus sesuai dengan pertanyaannya dosen. Kalau tentang ujian nasional, ya tentang ujian nasional, jangan merembet kemana-mana. Kalau cuma tahu sedikit, jawab aja yang sedikit itu tadi ya. Sependek pengetahuan saya seperti ini Bapak, pendapat saya tentang ditiadakannya ujian nasional gitu ya, misal seperti itu. Nah, kalau misalkan benar-benar enggak tahu gitu, lupa ya bilang aja lupa. Atau tentang aliran ini ya, biasanya kan agak susah ya, aliran filsafat pendidikan itu apa aja yang kalian ketahui gitu. Nah, itu kalau enggak hafal, benar-benar enggak hafal, itu bilang aja mohon maaf Bapak, untuk materi tersebut saya lupa atau saya belum memahami gitu, nggak apa-apa. Daripada gimana, nangis dulu mungkin. Jangan nangis ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu tips-tips yang bisa saya bagikan. Selanjutnya ada materi apa lagi nih? Keterampilan dalam mengajar, kompetensi. Nah, ini dipelajarin aja ya. Sampai mana? Sampai teknik evaluasi ini. Ada tes dan juga non-tes. Seperti itu. Untuk yang pendidikan, nanti yang keilmuan saya sambung di video selanjutnya. Terima kasih.